Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tadi pemerintah tidak menjegal bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan. Anies malah diminta Mahfud menjaga koalisi agar mendapatkan tiket pilpres dan tidak terjegal dengan internalnya sendiri. Lalu pertanyaannya, benarkah ada cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam pemilihan presiden? Sudah ada bersama kami di sore hari ini dengan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ade Irfan Pulungan, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, dan juga pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam. Sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Bro Tobas, Mas Khoirul, selamat sore. Sehat selalu semuanya. Saya ke Nasdem dulu, Bang Tobas. Bang Tobas, jadi kalau tadi pernyataannya Menko Polhukam, Pak Mahfud membantah adanya penjegalan Pak Anies dan justru bilang jangan sampai ini dijegal oleh internalnya sendiri. Koalisi perubahan tak solid maksudnya. Ya, tentunya kita berharap pernyataannya Pak Mahfud itu sesuai dengan fakta yang ada ya. Apabila kemudian pemerintah menyatakan tidak ikut campur atau cawe-cawe terhadap proses pilpres yang akan kita hadapi ke depan ini, mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya tentunya kita partai-partai politik yang akan bersiap untuk menghadapi pilpres dan pileg di 2024 berharap kekuasaan atau pemerintah ini bersifat netral ya. Kemudian presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintah juga tidak cawe-cawe, tidak intervensi terhadap proses-proses menjelang pemilu 2024 ini. Harapannya kan seperti itu supaya kekuasaan ini bisa menjaga jarak yang sama kepada setiap partai politik ataupun calon presiden yang nanti akan didorong untuk maju di 2024. Kalau misalnya kekuasaan itu memiliki preferensi tertentu, ya itu yang menjadi kekhawatiran kita semua, karena preferensi tertentu kepada kandidat tertentu misalnya itu tentu akan berpengaruh pada bagaimana kekuasaan ini berdiri dalam posisi apakah dan kekhawatiran itu dituangkan dengan pertemuan kemarin di kapal dengan koalisi perubahan. Ada Partai Nasdem, ada Pak Surya Paloh, ada juga dari PKS, ada juga dari Demokrat, Mas Ahaye. Ya, tentunya ketika kita melakukan pertemuan antara para petinggi partai, ada Pak Ahaye di situ, ada Sekjen Demokrat, ada Presiden PKS dengan sekjennya dan para petingginya, kita menceritakan pengalaman masing-masing apa yang dialami selama ini dalam proses pengusungan terhadap Pak Anies Baswedan. Ya, dari cerita-cerita itu kan kita mendapatkan pengalaman masing-masing apa yang dialami, apa yang. Dan yang dibincangkan itu adalah terkait dengan pengalaman jegal-menjegal itu, dan ditakutkan akan terjadi di 2024. Ya, saya tidak mencapai pada kesimpulan itu dulu ya. Tapi yang jelas kalau dari pengalaman-pengalaman yang kita hadapi selama ini, ya kita merasa ada ketidakadilan di dalam perlakuan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Ya, misalnya seperti apa Bang? Bisa dikasih contoh perbedaannya? Ya, gitu saja. Yang jelas pernyataan bahwa presiden cawe-cawe ya di dalam proses menjelang pemilu ini pun sebenarnya kan menurut kami itu tidak tepat ya, karena bagaimanapun kita berharap presiden bisa menjaga jarak yang sama kepada seluruh pihak, termasuk juga ketika membicarakan persoalan negara ya itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama, jangan karena kemudian memiliki preferensi terhadap kandidat tertentu akhirnya dianggap berbeda dan tidak dilibatkan lagi dalam kita untuk membangun negeri ini. Nah, jadi yang paling penting adalah ya bagaimana kemudian etika politik ini dijalankan. Oke. Jadi ada ketakutan dari koalisi perubahan terutama juga dari Nasdem nih, Bang Irfan, kalau misalnya pernyataan dari Presiden Jokowi tentang cawe-cawe ini justru ada penjegalan, ada keikutsertaan untuk menjegal koalisi tertentu, capres tertentu. Saya kok sore ini mendengarkan penjelasan Bro Tobas ini nggak seperti yang saya kenal Bro Tobas ini, Mbak Audi. Kenapa Bang? Bro Tobas ini yang selalu semangat, optimis ya, gagah dalam menyampaikan pernyataannya. Hari ini kok kayaknya orang yang pesimis ya, terlalu minder gitu. Jadi ada apa ini di diri Bro Tobas ini? Saya jadi tadi mengikuti argumentasinya ini kok nggak yang saya kenal bertahun-tahun.
sosok Bro Tobas yang garang ya, aktivis gitu. Jadi ya saya pikir ya dinamika yang di internal itu aja mungkin harus kita pertanyakan gitu. Ada apa sebenarnya Oke. internal yang ada gitu. Yang Ya berbeda kan? memang poinnya apa yang ditangkap dari Bang Irfan dari pernyataannya Ya, Bang Tobas? kenapa enggak kan sosok Bro Tobas ini orang yang sangat optimis. Eh, Penuh dengan semangat ya. Pernyataan-pernyataannya coba kita ikutin argumentasinya itu argumentasi yang maju ke depan gitu. Ya, kali sore ini saya dengar kok kayaknya pesimis ya Kan takut apa adanya. karena tadi dibilang katanya Itu yang saya kenal beliau ini bukan seorang yang kekhawatirannya berlebihan, takut enggak. Justru menggebu-gebu semangat gitu. Itu. Jadi tapi kalau malah tadi kita disebutkan bertanya-tanya. oleh Bang Tobas kalau misalnya khawatirnya soal cawe-cawe presiden, soal penjegalan Pak Anies. Ya, kekhawatiran itu datang dari mana? Datang dari internal atau datang dari eksternal? Kalau datang dari internal, nah itu yang saya tanyakan tadi. Kemungkinan ada kegelisahan juga di internal mereka itu, ya bukan karena sebab-sebab yang lain. Gitu. Jangan digeneralisasi karena datang dari internal, jadi orang lain yang disalahkan. Oke, jadi saya langsung tanyakan aja ya ke Bang Tobas ya, Bang Irfan ya. Ini sebenarnya kekhawatirannya dari internal kah? Betulkah seperti itu, Bang? Oh tidak, kita sangat solid ya. Jadi Bung Irfan memang kita bersahabat ya, jadi memang kita tahu karakter masing-masing. Betul, biasanya saya menggebu-gebu, kemudian bersemangat, optimis. Optimisme ini tetap ada, cuma memang saya terus terang bersedih ya lihat kondisi bangsa ini saat ini, ya di mana politik itu seolah-olah seperti meninggalkan etikanya, ya nilai-nilai yang selama ini kita pegang terkait dengan nilai-nilai demokrasi sudah mulai tersingkir. Nah ini sebenarnya perubahan tadi Bro Irfan sampaikan kok agak beda ya, karena memang terus terang saya sedang bersedih dengan kondisi kita pada saat ini. Nah oleh karena itulah maka ya, tentu tadi saya katakan di awal, saya berharap apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, apa yang dikatakan oleh Bung Irfan tadi, itu adalah hal yang nanti akan terjadi sebenarnya, bahwa pemerintah, penguasa, ataupun presiden, ataupun siapapun yang ada dalam kekuasaan ini, ya tidak kemudian menggunakan kekuasaannya ya untuk menempatkan dirinya pada pilihan-pilihan tertentu yang akan menghalangi pilihan-pilihan yang lain. Itu harapan, dan sekali lagi karena saya juga orang yang optimis, mudah-mudahan harapan itulah yang terjadi. Nah, kita tinggal tunggu, nanti masyarakat tentu akan bisa menilai apakah sesuai apa yang disampaikan dengan kenyataan yang terjadi ke depan ini. Oke, kalau tadi dibilang sharing-sharing pengalaman begitu, berarti artinya adalah ada kegusaran di dalam internal sendiri begitu, Bang? Iya, itu kan ketika kita berbagi pengalaman itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sangat solid ya, kita saling solid bukan terpecah ya di dalam internalnya maksudnya. Bukan, justru kita saling mendukung satu sama lain ketika kemudian ada pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman berpikir ada hambatan di situ, maka kita saling mendukung, saling mensupport, saling membesarkan hati bahwa meskipun jalan ini mungkin tidak mulus ya, ada beberapa hambatan kita akan hadapi bersama-sama. Justru itulah di internal kita malah semakin solid dengan berbagai kesulitan dan hambatan yang kita hadapi dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan ini pelajaran yang paling berharga buat kita, karena semakin kita mendapatkan banyak pengalaman ini, tentu akan semakin kuat di internal kita. Oke, saya ke Mas Koirul dulu ya. Mas Koirul, ini sebenarnya pernyataan presiden yang salahnya di mana sih? Kemudian di banyak tafsiran begitu ya? Ya sebenarnya kalau misal kita merujuk dalam konteks statement presiden sendiri mencoba untuk bermain kata. Ketika pada momentum awal Mei beliau menyatakan secara tegas tidak ingin cawe-cawe, tetapi kemudian kemarin 29 Mei beliau menyatakan ingin cawe-cawe, tentu dengan segala penjelasan. Tetapi ada satu klausul terkait dengan penjelasan yang juga disampaikan oleh teman-teman dari Istana Presiden, bahwa cawe-cawe itu tidak masuk di dalam konteks ranah politik praktis. Tetapi kalau misal kemudian di trace back dalam proses manuver dan juga pendekatan politik presiden, memang diakui atau tidak ada unsur politik praktis yang cukup kuat. Kita bisa merujuk misalnya dari statement seorang Ketua Umum Golkar yang saat ini juga menjadi Menko, Pak Erlangga, menyatakan bahwa untuk menentukan koalisi ke depan akan menunggu arahan dan petunjuk dari Pak Jokowi.
Kemudian Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa Pak Jokowi adalah panglima politik tertinggi di dalam konteks penentuan capres ke depan. Yang artinya bahwa meskipun diklaim bahwa hal itu merupakan bagian dari kerja kepentingan politik kenegaraan, tetapi fakta menunjukkan bahwa ada implikasi terhadap politik praktis. Nah, terkait dengan konteks ini, bagaimanapun juga dalam sistem pemilu, dalam proses pelaksanaan pemilu yang terbuka, adil, dan demokratis, memang betul-betul menghendaki adanya netralitas kekuasaan negara. Nah, oleh karena itu harus dijaga dengan betul. Nah, tetapi problemnya kekuasaan negara dalam konteks ini seringkali kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah kekuatan tertentu sebagai bagian dari upaya kontestasi dalam ruang berdemokrasi. Problemnya adalah proses politisasi yang terjadi itu seringkali memang tidak mudah untuk dibuktikan, tetapi begitu mudah dirasakan. Karena itu politisasi kekuasaan negara seringkali menggunakan the invisible hand. Dan ini terkonfirmasi, misalnya di 2019 yang lalu, ada salah satu partai yang ketua umumnya hampir mendeklarasikan diri menjadi cawapres, mendampingi sosok tertentu. Tetapi begitu kemudian ada proses komunikasi yang kemudian dikabarkan jika kemudian dilanjutkan ada implikasi hukum. Dan kemudian akhirnya hal itu menjadi sebuah warning serius dan akhirnya menggagalkan proses koalisi. Artinya di dalam konteks penggunaan instrumen kekuasaan, hal itu menjadi hal yang seringkali terjadi dan inilah yang harus diantisipasi untuk menghadirkan proses demokrasi yang berimbang. Oke, apakah dilihatnya bahwa ini ada unsur politisnya begitu dari pernyataan Presiden tentang cawe-cawe, pernyataan dari Pak Presiden ini? Bisa difahami sebagai sebuah tafsir yang cukup beragam. Tentu Pak Presiden dengan segala penjelasannya menyatakan bahwa ini adalah dalam konteks kenegaraan. Tetapi kemudian implikasinya banyak yang kemudian merasa khawatir. Kita mendapatkan informasi spekulatif, barangkali bisa diklarifikasi oleh Bang Tobas, bahwa salah satu misalnya langkah percepatan penentuan Anies Baswedan sebagai capres yang waktu itu dideklarasikan oleh Pak Surya Paloh misalnya, karena muncul informasi dari sejumlah lingkaran tertentu terkait dengan upaya penersangkaan penegak hukum tertentu. Nah, yang menarik, informasinya dari mana? Bukan dari orang luar, tetapi dari lingkaran penegak hukum yang juga memiliki kedekatan. Oke, ditahan dulu sampai di sana. Oleh karena itu, ini yang harus diantisipasi di sana. Oke, soal antisipasi dan termasuk juga berarti ada invisible hand yang ditangkapnya, itukah juga kekhawatiran yang dirasakan oleh teman-teman dari Nasdem dan Koalisi Perubahan? Ya, jadi dari pengalaman kita, karena kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, kita dapat melihat adanya pola-pola tertentu yang kita nilai sebagai satu hambatan-hambatan yang kita hadapi bersama-sama. Nah, karena itulah maka ya tentu kita tetap tadi sebagai saran dari Bung Irfan, kita harus tetap optimis dan ini justru semakin mensolidkan kita. Jadi ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa kita hadapi bersama-sama karena kita yakin bahwa apabila kita berada dalam posisi yang benar dan kemudian kita berpegang teguh pada soal invisible hand itu dari pernyataan dari Pak Jokowi, apakah seperti itu? Gimana tanggapannya, Bang Irfan? Begini ya, kalau kita melihat dari sudut pandang dimensi politik, tentu banyak tafsiran ya Mas Hoirul. Semua orang bebas mengungkapkan penafsirannya, mengungkapkan argumentasinya dengan didasari mungkin sumber-sumber yang dia dapatkan. Itu sah-sah saja. Tapi coba kita melihatnya dari sudut pandang jauh ke depannya. Apa itu? Adalah kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan kesejahteraan rakyat ini. Ya, bagaimana sosok Presiden Jokowi yang semata-mata menginginkan kepentingan negara ini diletakkan di atas segala-galanya, kepentingan politik yang ada. Itu. Nah, kalau kita melihat itu, mari kita dalam satu mindset yang sama, sudut pandang yang sama, melihatnya apakah kita punya keinginan bersama-sama, Mas Hoirul, menjadikan Republik ini, ya, bangsa ini menjadi bangsa yang maju cepat. Ya, kesempatan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada waktu 13 tahun ke depannya dengan sebuah kajian yang sudah lama dicermati dan dilakukan, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, itulah makanya Pak Jokowi mengajak kepada semua stakeholder yang ada, apakah itu stakeholder partai-partai politik,
semua Oke. komponen anak bangsa, berpikirnya adalah berpikir ini buat kepentingan bangsa negara. Oke, Buat dengan kepentingan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan baik. masyarakat kita, income per kapita kita masuk dalam Oke. level negara maju. Itu dulu. Oke, Kalau kita pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bang Tobas. Kalau gitu kan Nasdem masih bersama dengan koalisi pemerintahan nih. Rekomendasi ini atau kekhawatiran ini disampaikan nggak sih ke Pak Presiden Jokowi nanti usai jeda? Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.